indikator ketiga by 2030 double the global rate of improvement in energy efficiency. Datanya itu total energy consumption in Indonesia from 2011 until 2021. Jadi grafiknya itu pada tahun 2011 di sekitar 800 sampai 900, 2012 di 900, 2013 kembali turun di sekitar 800 sampai 900, 2014 sampai 2016 penurunannya sedikit demi sedikit tapi masih di atas 800. Kemudian di 2017, 18, 19 itu di 19 paling naik di grafiknya itu di atas 1000. Kemudian di 2020 kembali lagi di antara 900 sampai 1000 dan di 2020 sampai 2021 itu stabil untuk grafiknya. Kemudian untuk yang kedua ada indikator 8.2 achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading, and also innovation, including through a focus on high value added and labor intensive sectors. Jadi di sini data yang digunakan adalah prediction of the number of e-commerce users in Indonesia in 2024. Jadi prediksi penggunaan e-commerce di Indonesia itu dari 2017 sampai nanti 2024. Trennya bagaimana? Trennya itu semakin lama semakin naik. Semakin naik. Iya. Oke. Dari 2017 itu penggunaan e-commerce ya. Dari 70-an, kemudian naik di 2018 menjadi 80-an, di 2019 itu udah di atas 100 dan juga 2020 sampai 2022, kemudian di 2023 itu di 150 dan 2024 diperkirakan akan lebih di atas 150. Iya. Okay, for the next one, indikatornya 9.1. Ya, 9.1 develop quality, reliable, sustainable, and resilient infrastructure, including regional and cross-border infrastructure, to support economic development and human well-being with a focus on affordable and equitable access for all. Dan data yang kami gunakan is table transportation, number of airplane passengers in the world from 2015 until 2021. Jadi di datanya itu dari 2015 sampai 2019 itu semakin lama semakin naik, namun ada penurunan yang drastis di 2020. Mungkin diperkirakan karena pandemi juga di 2020. Itu yang datanya dari 3.000 sampai 4.000, kemudian di 2020 itu turun sampai 1.817, kemudian di 2021 kembali naik menjadi 2.285. Okay. For the next one, indikatornya 10.1 by 2030 progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40% of the population at a rate higher than the national average. For the data that we use is table of state income in Indonesia from 2015 until 2020. Jadi tabel pendapatan di Indonesia dari 2015 sampai 2020 dan grafiknya itu naik dari 2015 di bawah 1.600. 2015 sampai 2016 itu di bawah 1.600, 2017 sudah mulai 1.600, 2018 itu di 1.700, 2019 1.800 dan kemudian di 2020 mencapai 2.200. Naik atau turun atau zigzag? Makin lama makin naik. Ya, selalu naik, tidak ada penurunan. Tidak penurunan. Okay. And for the last one is the indicator is 10.5. Well, the improve the regulation and monitoring of global financial market and institution and strengthen the implementation of such regulation. Jadi for the data, we use the value and growth of GDP per capita of Indonesia population itu dari tahun 2000 sampai 2021. Dan datanya juga sama, semakin lama semakin naik dari 2000, 2007, 2019 sampai 2014 sampai 2021. Oke. So that's all for the data from us. Dari domain ekonomi ya. Domain Domain ekonomi untuk level 1 SDGs. Oke.